Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamul Quran, khalaqal insan, alhamul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nasra nabiyahu anzala alaihi sakinata wa idahu bi julam taroha. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah hafizakumullah, segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Allah yang menganugerahkan begitu banyak kenikmatan baik lahir maupun batin, baik fisik maupun non fisik. Sejak kita lahir, Allah sudah memberikan nikmat fisik, sehat wal afiat. Mata kita sampai saat ini masih bisa melihat. Namun seiring jalannya waktu, seiring bertambahnya usia kita, Allah mulai mengurangi nikmat mata tersebut. Ada yang berkacamata, bahkan di usia 50 tahun ke atas ada yang harus operasi katarak. Bahkan ada yang juga harus operasi retina. Bahkan seorang sahabat saya, seorang ustadz pimpinan pondok pesantren di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor, kedua matanya ada pendarahan sampai tidak bisa melihat. Bahkan ada sahabat saya lainnya kena glaukoma, tidak bisa melihat. Lisan yang awalnya fasih membaca Al-Quran harus terdengar semakin tidak jelas, baik makharijul hurufnya maupun sifatul hurufnya. Telinga pun harus menggunakan alat bantu dengar. Tangan mulai bergetar ketika memegang sesuatu. Kaki kesulitan ketika melangkah dan berjalan, bahkan tidak mungkin lagi berlari. Organ tubuh kita pun ada jantung, paru-paru, ada ginjal. Berapa orang yang harus dioperasi bebas karena tidak lagi bisa dengan bantuan ring. Paru-paru, menurut seorang sahabat saya di salah satu rumah sakit paru-paru di Cisarua, ada yang tinggal sepotong paru-parunya. Ginjalnya tidak berfungsi, maka harus cuci darah.
Ini sebetulnya warning dari Allah. Makanya dua sifat orang beriman yang selalu bergandengan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika kita mendapat kesulitan, kemusibahan, kita bersabar. Mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur dengan apa segala nikmat yang Allah berikan, dan bersabar ketika ada musibah ataupun sesuatu yang kita anggap tidak baik. Kita bersyukur nikmat batin, nikmat non fisik berupa apa? Keimanan, keislaman, ketakwaan, keistiqomahan, ketawakalan, keikhlasan. Termasuk bapak-bapak hadir di tempat ini karena bapak diberi kenikmatan untuk mau hadir. Mungkin sejak semalam kita tahajud, qiyamul lail, tutup dengan witir. Bapak tadi datang ke masjid ini dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Azan tiba, selesai kita sholat sunnah qabla subuh. Tadi kita menikmati hidangan Allah berupa sholat subuh berjamaah dan berzikir. Dan saat ini bapak-bapak hadir dalam majelis ilm, majelis zikr. Dan ini hukumnya wajib ain, sama dengan sholat yang terikat kepada muslim maupun muslimah. Kewajiban kita. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, termasuk para tabi'in, salafus saleh dan umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang ungkapan seorang ulama, yaitu ucapan Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Jamul wal Hikam tentang menuntut ilmu, jalan cepat atau jalan pintas menuju surganya Allah. Tadi bagaimana di surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah sudah nyatakan bahwa orang-orang yang Allah anugerahkan diberi ilmu akan mendapatkan beberapa derajat. Di akhir ayat ini dikatakan walladzina utul ilma darajat. Dengan kita mencoba hadir di majlis ilmu seperti ini, insya Allah akan dinaikkan derajat-derajat kita di mata Allah. Nah, apa rahasia tadi yang diungkapkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab tersebut? Hadisnya sangat jelas, sering dibaca oleh para asatid, para kiai, para ulama ketika memulai akan mengajarkan suatu ilmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ke 2699. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Saya yakin hadis ini sangat familiar dengan kita ya, bagi yang biasa ngaji. Karena ini merupakan ungkapan daripada Rasulullah dan hadis sahih yang menggambarkan bagaimana siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Apa makna daripada ungkapan Rasul ini? Nah, oleh Imam Ibn Rajab disampaikan ya, ada 4 makna kata beliau. Yang pertama adalah jelas sama sesuai dengan disampaikan Rasulullah SAW, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk masuk surganya Allah. Ini jaminan berarti Pak. Dan ulama tidak berdebat, sepakat tentang ini, bahwa menuntut ilmu jalan mudah untuk masuk surga.
Jadi bagi kita yang ingin masuk surga tentunya hadir dalam majlis-majlis ilmu. Kata beliau yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Ada kisah menarik, cerita seorang yang awalnya tidak suka berkurban. Ini menjawab problematik ketika ada masjid-masjid besar, banyak para agnia muslim berada tinggal di situ, tapi hanya berapa ekor sapi dan berapa domba saja dalam kurban. Ya. Yang lalu Pak, ini ungkapkan keluhan dari seorang DKM. Hitungannya itu minimal antara 20 sampai 30 ekor sapi. Ya. Kalau dihitung jumlah kakak di lingkungan masjid tersebut. Ini perumahan besar Pak di Bogor. Tentunya bukan hidayah ya. Bukan hidayah, bukan. Ya. Ternyata setelah saya mengambil kesimpulan beberapa tahun yang silam, sejak kejadian awal, waktu itu kejadian sekitar 96 Pak, di daerah Gunung Putri, perusahaan besar. Ketika Al-Fakir saya mengajar pengajian. Ya. Ungkapan pengakuan seorang direktur waktu itu, keuangan Pak, yang waktu itu gajinya sudah 2 digit, berarti di atas 10 juta. Dia mengaku ketika dalam satu taklim menyampaikan tentang testimoni pengalaman ruhiyah beliau, rohani beliau. Kisahnya ketika itu beliau bercerita, saya adalah manusia yang paling pelit Pak. Saking pelit saya gaji 2 digit, saya tidak kurban. Seiring jalannya waktu, istri dan anak saya selalu, bahasa kita mah cerewet ya, untuk bapak malu 2 digit gak kurban katanya. Lama-lama ya gengsi juga gitu ya. Saking pelit saya Ustadz, saya beli domba langsung Pak, nggak nyuruh orang lain. Bahkan saya tanya ke tukang kambing, mana kambing yang paling kecil, yang paling murah. Ini saking pelitnya saya Pak. Kemudian satu saat beliau sedang menawar domba, ya, di pedagang kambing atau domba. Tiba-tiba ada seorang ibu tua berpakaian sangat lusuh. Ini kalau kata orang Sunda mau beliau Pak ya. Lusuh Pak. Kerudungnya kerudung yang terbiasa, bukan jilbab ya, kerudung yang orang tua dulu Pak gitu ya. Bahkan bordilnya sudah rontok. Kebayanya sudah mulai kelihatan lusuh sekali gitu ya. Udah kusam. Kebayanya pun demikian. Menyatakan, Assalamualaikum. Mang katanya. Mana pesanan domba saya katanya. Oh ibu sebentar ibu, itu yang paling pojok Bu, yang paling besar, sebentar Bu ya katanya. Diambillah domba premium Pak zaman sekarang. Waktu itu upah minimal kabupaten 350.000 Pak. Domba waktu itu yang paling tinggi sekitar 350 ribuan Pak, yang paling bagus lah, tipe A. Jadi beliau beli yang paling besar. Ini kejadian Pak, karena dia bercerita sambil menitikan air mata gitu. Bagaimana beliau merasa waktu itu sedih. Nah, alhasil ketika disampaikan, ibu mau bawa sendiri atau mau diantar? Nggak usah karena dekat saya rumahnya. Oh kalau gitu ibu saya diskon 10.000 katanya. Jadi 310.000 harga dombanya 310.000. Dibayar uangnya recehan Pak. 5.000, 10.000-an ya, sampai 2.000-an, ada 1.000-an pun ada, bahkan 500 pun ada. Kembali tadi si ibu udah membawa dombanya gitu ya. Ditanya oleh si bos tadi nih, direktur keuangan ya, Pak Direktur tadi. Mang itu, ibu itu buat majikannya ya? Bukan buat majikannya, dia sendiri tiap tahun korban katanya. Tapi itu kan paling besar katanya. Iya. Mulai hati saya seperti ditusuk-tusuk katanya. Akhirnya saking penasaran dikejar ibu tadi.
tanya, "Ibu boleh saya ngomong sebentar, Bu?" "Ada apa Pak, bisa dibantu?" katanya. "Ibu ini kurban buat siapa?" "Ya buat saya," katanya. Saya sebatang kara." "Ibu apa profesinya, apa usahanya apa?" "Ikut aja," katanya. Diikuti, ternyata nggak jauh situ di pengkolan dia ada semacam lapak pokoknya. Dia tinggal di situ, rumah kecil, ada lapak dijual, menjual daun pisang. Ternyata beliau mengatakan, "Ya untung kami kalau karena tiap hari dagang dari pagi sampai sore tuh, ya paling tidak antara 3.000 saya dapat," katanya, rupiah ya. "Sampai 5.000 kalau lagi banyak yang pesanan," katanya. Jadi gimana? "Ya saya tabung Pak, setiap hari 1.000, satu buat makan, satu buat yang lain," katanya. 1.000 rupiah, iya. Kali 30 Pak, 30.000. Kali setahun, 360.000 Pak. Bisa nggak? Nah, dari kisah ini, ternyata beliau pertama datang dari rengekan dari keluarganya Pak. Tapi tersentuh ketika beliau ikutin taklim tentang bagaimana fadilahnya kurban. Nah, makanya tadi katakan menuntut ilmu sebab seorang mendapatkan hidayah. Kisah kedua, salah satu murid saya di Jakarta, pemulung Pak. Dia hanya sholat, kalau hanya sholat maghrib, dia setelah dia mutar, bahkan katanya sendal jepit itu dalam sebulan itu bisa 2-3 pasang Pak. Karena berjalan antara 20 kilo sampai 25 kilo sehari, mutar Pak. Biasanya dia pojok Pak, kalau talim kami itu ada pojok, ya. Dia dengerin sambil dia istirahat gitu. Kemudian dengerin gitu. Ternyata diketahui oleh teman-teman murid saya yang lain, nggak bisa bukan hanya buta huruf Al-Quran, juga buta huruf Latin Pak. Tapi kalau sama uang tahu dia. Itu berangkat dari karena mendengar selewat Pak. Dan dia mau nongkrong sedang mendengar di majelis. Dan yang sang direktur tadi akhirnya dia pesan 2 sapi Pak itu. Karena tahu, nah makanya salah satu solusi ya, karena kurban sebetulnya Pak, orang nggak kurban ada 3 kalau saya hasil penelitian ya. Pertama, tidak kurban karena nggak mampu membeli hewan kurban. Yang kedua, dia mampu tapi nggak ngerti kurban, makanya nggak berkurban. Yang ketiga ini yang paling repot, menurut saya ini yang paling berat. Karena apa? Dia mampu, dia mengerti tapi dia nggak berkurban. Nah, bagaimana menghadapinya? Tadi menuntut ilmu. Gimana caranya? Tadi yang seperti nggak mampu, kasih pahami, menabung Pak. Misalnya kita ada keinginan untuk membeli hewan kurban saat Idul Adha. Dari sekarang sudah niatkan Pak. Dengan cara apa? Nabung. Bahkan ibu rumah tangga dari uang belanjaannya tuh bisa Pak. Mungkin setahun belum cukup. Ya 2 tahun nabungnya. Ya 3 tahun saya bilang ini. Ini kalau semua syiar dilakukan Pak. Di satu masjid kecil di daerah Bogor Selatan, itu DKM-nya ya sering kita bina. Itu waktu tahun itu sekitar tahun 2000-an Pak. Karena saya 10 tahun ke Bandung. Ya. Saya kaget 2 hari kedua menjelang Idul Adha sudah 7 sapi Pak. Perumahan kecil Pak. Karena apa? Sadar dengan ilmu, dengan pengetahuan. Karena apa? Betul kata Ibnu Rajab tadi, untuk ilmu itu sebab seorang mendapatkan hidayah, petunjuk. Jadi hidayah ini yang akan mengantarkannya nanti kita ke surga. Yang ketiga kata Ibnu Rajab, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Contoh, Bapak hadir di satu kajian majelis ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Ternyata pekan depan ganti topiknya, tentang ibadah muamalah misalnya. Pekan ketiga ganti lagi topiknya, tentang akhlak. Benar dikatakan Imam Rajab bahwa nuntut ilmu mengatakan pada ilmu lainnya. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah 13 tahun, itu masalah tauhid akidah. Nah di kita kajian akidah, mohon maaf, sudah langka saya lihat. Lebih asik ke fikih. Bukan tidak boleh fikih, justru harus belajar fikih.
Bahkan belajar usul fikih agar tidak saling ribut karena perbedaan pendapat. Tapi juga jangan lupakan yang ketiga, akhlak. Ini pun jarang kajian adab. Bahkan kata Imam Darul Hijrah, Imam Malik mengatakan al-ilm al-adab qabla ilm. Dahulu adab sebelum kita menuntut ilmu. Bahkan seorang ulama selama 5 tahun belajar, itu 30 tahunnya adalah belajar adab dulu, baru belajar ilmu 20 tahun. Maka kenapa di antara kita saling serang di YouTube, di medsos, pada dua-duanya adalah ahli ilmu. Yang repot lagi followernya, Pak. Nggak tahu ilmu, bela gurunya, ribut anak di antara muridnya yang tidak tanpa ilmu, yang hanya copy paste, nggak tahu kitab aslinya, sumbernya. Saya sedih melihat itu. Makanya lebih baik kita bertemu langsung lah. Kita offline, jangan online. Supaya apa? Saling menghargai. Saya yakin kita bukan seorang super lah, segala yang bisa tahu, soal menjawab, kecuali orang tertentu ya kalau berikan ilmunya gitu. Nah ini, jadi sekali lagi, ya akan dimulainya. Makanya ada seorang ulama, ini bukan hadis Pak, ini ulama yang mengatakan, man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Jadi kata beliau, siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maksudnya dia miliki ilmunya, maka Allah akan mewarisi ilmu yang tidak ia ketahui. Apa maksudnya di sini? Makanya kalau memiliki ilmu, amalkan. Itu akan berbuah. Kita punya ilmu dari alif sampai Z gitu ya. Tapi nggak diamalkan di mata Allah ya tadi nggak akan berbuah. Tapi ada bapak yang hanya tahu ilmu alif, bapak amalkan, itu berkah. Tadi seorang pemulung yang kita anggap mungkin rendah, ketika dia mulai memiliki ilmu, dia belajar, bahkan sholatnya lebih rajin daripada kita yang katanya banyak memiliki ilmu. Bahkan saya menyampaikan kepada teman-teman sesama, ya dulu zaman masih saya suka tabligh gitu ya, mau balik ya, ceramah. Hati-hati lima takulu, malah taf'alun saya bilang. Surat As-Saff ya. Kalau bahasa orang Subang itu bisa ngajar orang bisa ngelakoni katanya. Bisa ngajar tapi nggak bisa berbuat. Contoh, kita harus tahajud tapi nggak pernah tahajud karena ceramah 8 kali titik pada dalam sehari, pulangnya jam 23 kesiangan subuhnya. Kemarin yang kurban juga sama, dia teriak ayo kurban, tapi dia nggak kurban, padahal dia mampu, dia tahu ilmunya. Padahal kalau dia mau amalkan, insya Allah akan berbuah dengan ilmu yang lain. Tadi kan, seorang bapak tadi, dia belajar akidah, tauhid, dia belajar ilmu fikih, dia belajar akhlak, Pak. Dapat ilmu yang lain. Ditambahkan oleh ulama lain, sawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Maka ketika kita mau amalkan, Pak, insya Allah. Sekedar mungkin ke anak kita, nak, kalau makan sambil duduk, nak, gunakan tangan kanan kamu. Mungkin sepele bagi orang tertentu, tapi itu ilmu. Maka ketika itu akan bertambah ilmu lainnya kita. Kita mulai belajar kan, mau tidur doanya apa, masuk rumah, keluar rumah apa doanya, bercermin juga ada doanya, bahkan berhubungan suami istri pun ada zikirnya. Nah kemudian ini diperkuat oleh surat Maryam ayat 76. Allah Ta'ala mengatakan wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Apa artinya? Kalau orang udah mau duduk di majelis taklim, Pak, itu akan dapat petunjuk-petunjuk lainnya lagi.
Insya Allah. Saya membina salah satu di perusahaan BUMN, Pak. Sejak tahun 90-an sampai sekarang. Itu saya kaget ketika melihat, walaupun biasanya ngaji pilihan ya Pak, paling dari antara jamaah yang tadi kan berapa persen Pak yang ikut taklim kan. Ternyata sekarang sampai dia pensiun, Masya Allah, ada yang ngelola pesantren, ada yang ngelola travel umroh, ada yang mengelola juga sekolah-sekolah pendidikan, ada juga yang buka usaha tapi usahanya untuk fakir miskin. Karena mereka tertanam, baik itu pondasinya akidah ataupun tauhidnya, bagaimana fikih muamalahnya mereka, juga akhlaknya. Itu yang ada dalam Al-Quran Pak, 3 itu kan, akidah, tauhid, ibadah muamalah dan akhlak. Sampai ketika masa ada ojek online, dan saya sempurnakan, saya ajarkan tentang bagaimana beradab seorang yang di dunia jasa, dan dia sedang kuliah. Atau saya bilang, Aska, kalau ketemu dengan customer, pertama salam. Tapi wah kan nggak tahu siapa. Ya kita nggak tahu, kita khusus kan kelihatan dari penampilannya. Buka helm, Assalamualaikum Bapak, Ibu, saya Azka. Apa yang bisa saya bantu? Itu orang tertarik Pak. Sampai katanya, wah setelah itu saya itu katanya banyakkan dapat tip Pak. Lebih gede daripada dari ongkos ya. Dimanapun Pak. Saya membina juga salah satu bank syariah dulu ya. Itu sekarang security-nya Pak. Itu dari awal pintu masuk, itu mengawal kita Pak. Kalau ada orang tua misalnya nggak kelihatan ngisi mau tarikan atau mau apa, itu dia bimbing Pak. Itu kan bagian pelayanan, itu akhlak adab Pak. Banyak saya menemukan juga. Nah itu kalau kita ngaji Pak, insya Allah banyak ilmu kita dapatkan. Bahkan juga untuk bisnis Pak, bisa. Berkahnya ke situ nanti. Bahkan saya menemukan seorang pengusaha multinasional. Dia untungnya dia miliaran. Kemarin pun bantu Palestina juga miliaran. Ke Gaza. Saya tanya, apa berkurang ketika Anda berinfak? Malah kebanjiran order Ustaz, proyek katanya. Artinya apa? Kalau orang sudah mengetahui hakikat daripada ilmu bahwa yang berinfak itu tidak, mungkin matematiknya kita berkurang Pak harta kita kan, tapi keberkahan kita nggak tahu. Ada dalilnya, ada. Al-Ankabut ayat terakhir 69. Walladzina jahadu fina, orang yang berjuang, yang orang bersungguh-sungguh, fina, mencari keriduan kami, kata Allah, lanahdian subul. Lamnya taukid, nun tasydid pun taukid. Apa taukid itu? Penegas. Pasti kami akan beri atas jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin. Ini Allah berserta sungguh-sungguh dengan orang yang berbuat baik. Jangan takut untuk berinfak, jangan untuk berkorban. Allah jamin, betul secara matematik berkurang harta kita Pak. Tapi hakikat kita bertambah dan penuh berkah. Bahkan membuka pintu-pintu yang lain. Yang Allah tunjukkan jalannya. Dilanjutkan di surat Muhammad 17, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Nah, ini kuncinya. Kata Allah, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, menerima hidayah dari ikutnya taklim, ikutnya ilmu, Allah menambah petunjuk kepada mereka. Tuh, berikan hidayah yang lain. Ini yang menariknya, dan memberikan balasan takwanya. Wa atahum taqwahum, takwanya. Dari awal mendengar, mengamati, tertarik, ya, dapat lagi petunjuk yang lain, ilmu yang lain. Akhirnya apa? Allah berikan ketakwaannya kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Indahnya menuntut ilmu. Terakhir, ya, yang keempat,
Kata beliau, dengan ilmu Allah akan mudahkan jalan yang nyata menuju surga. Apa itu? Kata beliau, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ada yang mengatakan, ataupun dalam satu riwayat, ada yang berjalan lambat, ada yang agak cepat, bahkan ada yang melesat sampai ke surga. Tapi juga ada yang berjatuhan. Apa arti daripada ungkapan beliau ini? Artinya akan menyelamatkan kita, Pak, di akhirat, menuntut ilmu. Jadi mudah di surga itu. Makanya beliau menyimpulkan dalam kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam di juz 2 halaman 298 mengatakan, beliau simpulkan, kata Imam Ibnu Rajab, menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Itu kesimpulan daripada judul materi kita ini. Nah, akhirnya 4 poin tadi menjadi harusnya bertambah semangat. Ada pertanyaan, jamaah, Ustaz, usia saya sudah 75 tahun. Bahkan saya salah satu murid saya 82 tahun waktu itu. Sudah wafat sekarang. Beliau nggak bisa baca Quran. Dia menangis ke saya, Ustaz, bimbing saya. Saya masa muda saya kelam, hitam. Tapi saya nggak mau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, Ustaz. Tolong bimbing saya untuk bisa baca Quran. Saya mungkin masih ingat alif lurus, ba bengkok. Cuma berapa titik saya lupa. Akhirnya waktu itu ya sudah Pak, ikut tahsin saja ya. Bulan saya punya adik ipar, suka mengajar, saya bilang, kalau mungkin waktunya bukan nggak mau Pak, saya siap. Itu setiap sholat subuh dia datangi adik saya itu Pak, hanya sekedar belajar Iqra. Mungkin ada yang lain qiraati ya, silakan. Sistem cepat baca Quran. Dalam 3 bulan sudah bagus Pak. Walaupun ya masalahnya di makhrajul huruf ya. Jadi kalau shinnya apa? Kalau nggak bisa tuh Pak, sa, sya, sa, sulit. Ra, sa, sya, sa, sulit. Semuanya sya Pak. Bismillah gitu Pak. Kenapa Pak? Udah nggak ada giginya, nggak ada yang nahan, nggak sempurna. Tapi bagi saya tidak ada masalah, terus baca. Dan lancar, dalam 3 bulan lancar Pak. Jaminan berarti usia 80 tahun masih bisa belajar Quran. Itu karena apa? Sungguh-sungguhnya, mujahadahnya, Allah tunjuki jalan. Dan meninggal waktu COVID kemarin Pak. Yang saya menangis ketika itu, dia telepon saya, dia nggak boleh keluar lagi oleh anaknya. Waktu itu anaknya tinggal di Sentul. Ustadz, ini sebelum wafat Pak, sampai saya kalau ingat jauh nggak tahan ya. Ustadz, saya megang Quran yang ada di musola kita itu. Sampai lecek Ustadz katanya. Saya mau memulangkan, saya nggak bisa keluar. Bagaimana kalau kami ganti? Kita ganti katanya. Saya bilang udah, insya Allah nggak apa-apa, saya bilang, asal dibaca. Ya, insya Allah saya sampaikan pada yang berinfak, infak Qurannya Pak ya. Akhirnya datang dari murid saya, saat ini bukan dari Papa. Ya Allah, saya bilang. Dan nggak lama wafat Pak. Indahnya, ya, orang yang sudah mengerti, menuntut ilmu dari nol. Jadi jangan pernah kita putus asa untuk belajar. Ya, itu sama juga dijalani oleh seorang dosen. Beliau ini guru besar, lama ngajar di Amerika Pak. Pulang di usia 75 tahun, ya, di salah satu masjid di daerah Baranang Siang, ya, komplek perumahan kampus besar di Bogor. Ya, setelah itu wasilahnya ketika khutbah Jumat. Itu selesai saya sholat sunnah, ya, beliau menghampiri saya. Maaf Ustadz, bisa nggak kita berbincang sebentar? Oh silakan Pak, saya ada waktu. Ngobrol, curhat. Saya Ustadz lama di Amerika, jadi jujur saya nggak belajar agama. Bahkan ya Quran saya udah lupa. Sejak kecil saya sebetulnya bisa baca, walaupun nggak lancar katanya. Tapi saya udah lupa.
Saya tersentuh ketika ada cucu saya, usianya balita lah, mungkin 4 atau 5 tahun, bawa-bawa buku Iqra. Dia bilang, "Bah, ini apaan bacanya, Bah? Tolong ajarkan saya, Bah," katanya. Saya keringetan, Ustaz, stres saya katanya. Saya nggak bisa apa yang saya ajarkan, saya udah lupa. Itu hidayah dari anak kecil, Pak. Ya. Yang anak kecil dalam ilmu itu kan dampaknya. Jadi saya mau belajar, Ustaz. Akhirnya kebetulan DKM-nya yang ngurus biasalah, suka berasin ini, yang suka azan gitu kan, mahasiswa Unpak Pakuan waktu itu. Saya katakan, temui aja Pak DKM-nya, nanti Bapak ujian dengan beliau belajar. Enggak sampai 4 bulan udah bisa baca. Artinya apa? Orang sepuh enggak ada. Ini 2 kisah yang saya alami Pak ini langsung. Ya, jadi nggak perlu testimoni yang lain, saya bilang, saya ngalamin sendiri gitu. Bagaimana luar biasa nuntut ilmu. Nah kemudian ya dari pelajaran ini juga kita bisa mendapatkan, insya Allah Pak, jangan ini sampaikan ini kepada istri kita, anak kita, termasuk latihan kurban. Bapak kalau punya putra udah mulai ada penghasilan, sampaikan ke anak kita, "Nak, belajar kurban ya nak. Gimana caranya Bi?" Misalnya, "Ayah, nabung. Tapi setahun nggak kekumpul nih," katanya. "Nggak apa-apa nak, 2 tahun nak, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak apa-apa." Termasuk haji Pak. Terinspirasi seorang pedagang martabak. Baru saya berangkat sekitar 35 tahun atau 36 tahun baru bisa berangkat suami istri. Apalagi sekarang waiting listnya kan panjang ya, 12 tahun ke atas tuh sekarang. Artinya Pak, niatkan, Bapak nggak pernah pikirkan dari mana dengan penghasilan segini ya, atau ada jatah pensiun ya, nggak mungkin. Saya bilang tadi nabung Pak. Mau kapan berangkat Bapak sudah niat. Ibarat argo itu udah berputar argonya, karena yang dilihat kan niatnya. Karena kalau Bapak mau punya niat haji belum? Udah berniat, belum niat Pak. Kenapa? Belum ada ikhtiar. Ikhtiar apa? Nabung. Umroh juga sama Pak. Saya banyak menemukan jamaah ketika kami Syawal kemarin ada yang mengajak berangkat Pak. Itu banyak di antara mereka yang menabung. Tabungan saya 6 tahun, 7 tahun saat ini. Karena dia sudah haji, dia umroh. Tapi kalau bisa haji itu prioritaskan. Mau berangkat kapan? Mau berangkat, tapi di mata Allah itu kita sudah berniat untuk ibadah haji. Karena rukun iman rukun Islam yang kelima kan. Tapi ada kata-kata jika mampu. Jadi problem kita sekarang maka dengan ilmu, bukan ngakal-ngakalin Pak, tapi itu bagian dari kesulitan kita yang memang merindukan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Karena niat itu kan Allah Maha tahu Pak. Al-Khabir, artinya apa? Allah tahu yang fisik, yang nyata ataupun yang batin. Allah tahu apa yang di hati kita Pak. Nah, karena kita tahu ilmunya, maka tadi kita berusaha. Makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu ingat pada Allah, bimbing ya Allah agar aku ingat engkau terus ya Allah. Bersyukur pada dan apa? Memperbaiki ibadah kita. Jangan sampai tahun ini ya, harusnya tahun depan lebih baik dari tahun ini. Tahun yang lalu lebih baik daripada tahun sekarang daripada tahun yang lalu. Target Pak nih, kan ada lagi start lagi nih Ramadan, ya, ada lagi nanti Idul Adha tahun depan. Sudah ada ancang-ancang sekarang niat. Mungkin jarang dengar kabar Pak ya, kita nabung untuk kurban. Kita nih Pak ya, mempersiapkan diri gitu kan. Termasuk beberapa Ramadan, siapkan kalau kemarin hanya 10 porsi makanan kita sampaikan ke fakir miskin, targetnya tahun depan 100 Pak. Mungkin dari tabungan kita. Kalau kita punya tabungan, keluarkan itu, niatkan. Nah, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Saya juga masih belajar, Pak. Awalnya nggak pernah berpikir bisa kurban setiap tahun, tapi setelah kita tahu ilmunya, niatkan. Azam, tekad yang kuat, udah niat. Bismillah, Pak. Sekarang ibu-ibu, ya, contoh di satu masjid di Bogor Selatan, ya, yang jadi ketua penitiannya ibu-ibu, Pak. Saya ngajar taklim di tempat beliau. Itu udah 4 ekor sapi. Dia yang mimpin, Pak. Dia yang mimpin tabungan untuk ibu-ibu dari taklim.
Bapaknya kalah Pak itu. Dia ketua panitianya, seorang penilik Kementerian Agama ya di Kota Bogor. Saya punya tekad Ustaz, masyarakat kita galakkan untuk mau berkorban katanya. Ibunya juga ibu rumah tangga Pak, yang mungkin kita anggap remeh. Tapi karena dia saking pengen Idul Fitri tahun depan dia siapkan. Kan kalau murah, paling murah kan mungkin sekitar 2,5 juta ya Pak ya. Kan dikalikan 7 itu udah beli sapi ada Pak, walaupun mungkin tidak besar ya, tapi sudah bisa berkorban. Intinya kan bukan soal besar itu Pak. Kalau besar kecil kemampuan kita kan gitu. Nah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Sekali mohon maaf bila ada kehilapan Pak. Mungkin ada yang ingin menyampaikan Pak sebelum saya tutup ya. Atau ingin juga ada testimoni atau mungkin ada koreksi, ada yang kurang berkenan, silakan Pak untuk sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan di pagi yang mudah-mudahan penuh berkah ini kita beristighfar Pak sebelum kita tutupnya sama-sama untuk mohon ampun atas segala dosa kita ya, dan Allah ampuni. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan bersama kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.